Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat diiringi dengan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya muliakan kepada Dewan Juri dan Panitia dari oleh se-Indonesia, dan juga terkhususnya kepada seluruh pemirsa-pemirsa yang senantiasa menyaksikan dari oleh se-Indonesia. Tema yang akan saya bawakan pada kali ini yang berjudul Pemuda yang Dikagum oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah masih memberikan kita umur panjang dan masih tertanam di dalam hati sanubari kita dengan sifat ikhtiar, marilah sama-sama kita mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita pergunakan di jalan yang benar, di jalan yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang serba canggih ini, di zaman yang serba modern ini, tentu banyaklah sekali pemuda dan pemudi kita sudah terjerumus kepada arus globalisasi. Kenapa demikian? Dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan pada diri si pemuda tersebut. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabba laisa lahu sahwah. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar kagum terhadap pemuda yang tiada memiliki sabwah. Yang artinya pemuda yang tiada memperturutkan hawa nafsunya dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengendalikan syahwatnya. Imam Abul Ula Al-Mubarakfuri berkata, yang mana di usia muda ini, di masa muda ini, yaitu di mana masa yang mudahnya didominasi oleh hawa nafsu dan sulitnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang mana dikatakan dengan pemuda yang dikagum oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemuda yang sekarang yang menetap di dalam pesantren, yang bagaimana cobaan demi cobaan, yang pahitnya kehidupan di dalam pesantren, yang tidur malamnya mereka terlambat, yang bangunnya cepat, lalu mereka solat dan berzikir, membaca Al-Quran, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka ialah pemuda yang dikagum-kagumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang mana dikatakan dengan pemuda yang tiada memperturutkan hawa nafsunya, yaitu pemuda tatkala datang seorang perempuan kepadanya hendak mengajak dia berpacaran, wahai pemuda, aku sayang kepadamu, wahai pemuda, aku cinta kepadamu, tapi engkau berkata kepadanya, wahai perempuan, aku tidak perlu kasih sayangmu, wahai perempuan, aku tidak perlu cintamu, yang kuperlukan sekarang ialah cinta Allah kepadaku, karena cinta Allah lebih lezat ketimbang mendapatkan cintamu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami kisahkan cerita ini kepada Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dalam ayat tersebut Allah sudah jelas menjelaskan yang bahwa sesungguhnya pemuda yang beriman, pemuda yang beribadah kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepada Allah, ialah pemuda yang akan diberikan petunjuknya lagi kepadanya, yang akan Allah berikan nikmatnya lagi kepadanya. Oleh sebab itu, kesimpulannya, yang pertama, pemuda yang dikagumkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pemuda yang selalu beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri daripada hawa nafsunya. Dan yang kedua, pergunakanlah sebaik mungkin masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Tatkala akan belajar saat ini, di usia tuamu akan menjadi nikmat. Tatkala matimu menjadi dengan tenang. Mungkin hanya sekian dan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah, walillahu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.